Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Dila Trading ID. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan bahas lagi untuk cryptocurrency yang cukup populer juga dari Indonesia, yaitu TKO atau toko kripto ya. Jadi untuk TKO ini bisa dilihat di depan ini adalah chart weekly dari si TKO. Dan mungkin kalian berpikir bahwa ini chartnya cukup aneh, seperti orang lagi senyum ya, tapi bukan senyum. Oke, jadi kita langsung aja melanjutkan pembahasan kita. Bisa kita lihat bahwa si TKO ini pada saat peluncuran, yaitu pada 5 April 2021, sempat naik tinggi di sekitar 10 ribuan mungkin ya, lalu dia turun lagi ke sini. Ya saya nggak tahu juga sih itu benar apa enggak, karena emang kalau cryptocurrency itu pergerakannya agak aneh ya. Lalu pada saat setelah kenaikan tinggi ini langsung turun dan membentuk doji. Kita lihat dulu di sini bahwa kita cari dulu seperti biasa key supportnya dia. Key support dia itu ada di sini. Kemarin saya sempat beli di daerah-daerah sini karena saya lihat dia udah ngebentuk doji. Cuma saya sempat jual lagi di sini. Jadi pada saat kenaikan ini saya nggak ikut untuk beli kembali. Lalu kita cari lagi key support dia di mana ya? Di sini. Untuk pergerakan mingguan nih ya. Karena pergerakannya masih cukup dikit, agak susah juga untuk kita cari key supportnya. Jadi yang menurut saya paling relevan itu untuk saat ini ya key supportnya di sini untuk key resistnya. Karena ada beberapa chart yang bisa kita baca di sini bahwa sempat terjadi rejection, naik, sini ada sedikit mantulan, lalu turun lagi, sini ada testing dulu, lalu sini testing kembali, sini testing kembali, turun lagi, nih turun lagi. Jadi kita pastikan, saya tetapkan untuk secara pribadi bahwa key resistnya itu ada di sini, key supportnya itu di sini. Oke, karena kita sudah menentukan ini, saatnya kita kembali ke time frame daily. Kita lihat di daily time frame-nya. Oh, di sini pasti kalian langsung melihat yang namanya price action. Apa itu? Yaitu cup and handle. Jadi di sini kalian pasti akan melihat yang namanya cup and handle pattern. Kita gambar dulu ya. Sini busur. Di sini handle ya. Untuk sekilas mungkin ini terlihat seperti cup and handle pattern, cuma belum terkonfirmasi juga bagaimana caranya. Benar apa enggak kalau dia akan mengikuti chart pattern ini ya. Kira-kira menurut kalian ini benar nggak untuk chart patternnya dia membentuk cup and handle pattern? Silahkan komen di kolom komentar ya untuk benar apa enggaknya. Terus ini ada handle-nya juga, berarti pergerakan dia kalau dia confirm dia akan naik ke atas. Setelah dia breakout dia retest dan naik ke sini. Ada kemungkinan, walaupun kita belum tahu, masih dalam prediksi, belum tentu benar. Oke, jadi ini masih dalam prediksi dan belum tentu benar. Kalau misalkan iya pun,
berarti kita bisa buy pada saat dia sudah retest ini dan berhasil dan dia naik kembali. Karena takutnya ketika kita buy di sini harganya merosot turun ke sini. Takutnya kan begitu. Ya, kita sebagai trader harus tahu juga risk to reward rasionya itu berapa banding berapa. Jadi jangan asal buy juga, kita harus banyak memikirkan beberapa skenario sebelum kita entry untuk buy atau sell-nya. Karena kan dia juga buy, kalau dia turun ke sini kan lumayan berasa ya, 1000-an ya. Takutnya sih begitu. Karena di sini dia ada base lagi. Ini ada base lagi. Di sini ada bentuk base. Takutnya dia balik ke base jadi yang lama sini. Baru dia naik lagi ke atas. Jadi pergerakan dia bukan cup and handle pattern, melainkan dia hanya sideways biasa seperti ini. Takutnya begitu. Jadi ada dua skenario dan bahkan kalau saya perhatikan di sini lebih cenderung lebih ke sideways ini ya. Karena kalau untuk break ini pun rasanya agak susah untuk dia break karena sini terjadi rejection lagi. Walaupun dia sempat pas break dia sini ada testing point. Kita hapus dulu ini. Walaupun sempat break dan dia terjadi testing back lagi tapi dia gagal. Dia berhasil bertahan di sini cuma dalam kurun waktu 2 hari, lalu gagal dan turun lagi. Dan ini juga nggak menutup rata ya. Kesini nggak nyentuh, dia cuma external pullback doang. Terus selanjutnya kalau kita lihat di time frame 1 jam, kita bisa lihat bahwa pergerakan dia di sini itu cukup banyak tekanan jualnya ya. Sini tekanan jual cukup besar, terlihat dari candlenya setiap hijau selalu disertakan dengan spike candle yang cukup panjang. Jadi spike candle itu adalah candle-candle yang memiliki buntut panjang seperti ini. Itu namanya spike candle. Biasanya itu untuk ngehantam, baik itu kalau di forex itu biasa untuk ngehantam stop loss yang retail atau jenisnya. Tapi kalau di sini spike candle itu biasa untuk ngegoyangin harga dulu untuk ngetesting apakah harganya sudah kuat atau belum. Ternyata kalau kita perhatikan di sini dengan time frame yang lebih rendah itu banyak tadi rejection di sini. Ini naik ya, cuma nggak bisa bertahan lama, langsung turun kembali. Kalau kita lihat lagi untuk 30 menitnya, lebih terlihat nyata di sini bahwa rejectionnya itu cukup kuat. Naik menembus tapi turun lagi, menembus turun lagi. Jadi lebih baik untuk saat ini kalau memang price ini terkonfirmasi, kalau memang dia terkonfirmasi dan dia bisa bertahan di sini, karena kan di sini kalau kita perhatiin pakai time frame yang lebih rendah, itu terlihat jelas banget bahwa di sini ada sedikit yang namanya support. Ya, ini ada supportnya dia dan dia udah beberapa kali bertahan di support ini. Jadi bisa dikatakan valid. Walaupun ada sempat nembus-nembus, ada troublemaker candle di sini, tapi dia berhasil naik lagi. Ini juga berhasil tembus, tapi dia naik lagi. Jadi bisa dikatakan ini support yang cukup kuat untuk dia. Iya, tuh. Udah beberapa kali dia naik ketika menyentuh ini. Jadi kalau dia bertahan di sini, candle selanjutnya hijau, kita bisa buy. Tapi hati-hati juga karena untuk buy itu di sini ada sedikit resist dia juga. Dia belum bisa tembus juga ya.
bisa diperhatikan bahwa ini ada range sideway-nya dia. Tuh, ini range sideway-nya dia. Dari tadi saya perhatikan dia nggak jauh dari sini. Jadi kalau untuk amannya kita tunggu dia ke atas dulu. Nah, retest dan berhasil retest seperti ini baru kita buy. Tapi jarang ya dia untuk retest kembali. Hanya saja ini ada retest, tapi ini nggak ada retest, dia langsung naik ke atas. Jadi emang agak ngaco sih untuk pergerakannya. Jadi kalau mau aman banget, paling aman itu saya rekomendasikan untuk beli di sini. Cut loss-nya itu di sini. Itu untuk paling aman. Karena pergerakan dia juga lagi besar-besarnya, ini juga udah naik lagi tuh. Naik terus. Oke, mungkin segini dulu untuk analisa TKO-nya, dan jika memang ada kesalahan bisa komen di kolom komentar. Jika memang ada yang ingin ditambahkan juga bisa tambahkan di kolom komentar, dan jika ada yang ingin disampaikan juga bisa disampaikan di kolom komentar ya guys. Jadi kita bisa saling berbagi dan bisa jadi masukan juga untuk saya ke depannya. Lalu untuk jika saya memang suka videonya, jangan lupa di like dan juga subscribe channel YouTube saya supaya saya bisa lebih semangat lagi dalam membuat konten analisa ini. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.